Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's me Fajria, aku ucapin selamat datang buat teman-teman yang baru aja dari channelku. Di video kali ini, akhirnya hari yang ditunggu-tunggu tiba, yaitu hari dimana akhirnya aku bisa nge-review novel ke-16 dari series Bumi, yaitu Aldebaran bagian 1. Tada! Dan novel ini adalah nantinya seperti yang kita tahu ya teman-teman, untuk fase 1 sendiri series Bumi, bagian Aldebaran itu akan dibagi jadi 3 atau 2 part. Nah, untuk novel Aldebaran sendiri yang bagian 1 sebenarnya tanggal rilis resminya di bulan Januari 2025, walaupun sebenarnya kita sudah bisa ikut PO di tanggal 1 Desember 2024. Jadi, buat teman-teman yang sekarang udah punya novel Aldebaran, pastilah sudah ikut PO dari bulan Desember lalu, termasuk aku, kayak hari pertama PO udah langsung ikut order supaya kayak nggak mau ketinggalan ceritanya. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai reviewnya gimana. Nah teman-teman, sebelumnya aku mau kasih lihat dulu before dan after aku baca Aldebaran bagian satunya gimana. Kayak pertama-tama polos gitu bukunya, tapi begitu aku baca bukunya, baru pertama kali aku punya buku yang tagnya sebanyak ini. Karena pertama-tama kesanku untuk novel Aldebaran bagian 1 bener-bener kayak bagus banget, kayak bener-bener keinginan kita sebagai pembaca itu banyak yang terwujud di novel Aldebaran bagian 1. Jadi menurut aku first impressionnya bener-bener oke banget. Terus yang kedua, di sini seperti biasa untuk bagian cover banyak banget clue-clue yang bisa kita tebak dari covernya. Contohnya nih misalnya ada nyamuk, terus ini kayak ada portal masuk ke tempat tertentu ya kan. Terus ini ada kayak gunung-gunung hitam gitu, terus ada kayak bola-bola api berjatuhan. Terus di sini ada kucing dan lain-lain. Ini semua adalah clue-clue besar yang terdapat dari cerita di novel Aldebaran bagian 1. Kayaknya lebih seru kalau kita bahas novel Aldebarannya bermula dengan pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyain sama teman-teman ke aku tentang novel Aldebaran gimana, karena part yang paling bikin penasaran kayaknya kita bakal mulai dari situ. By the way, untuk novel Aldebaran sendiri itu ada 366 halaman ya teman-teman. Menurut aku kayak lumayan tebel dibandingkan novel-novel series yang lain. Maksud aku di series 1-16 ini adalah salah satu termasuk novel yang paling tebel di antara yang lain gitu. Walaupun sebenarnya ada juga yang tebel, kayak Bumi itu juga lumayan tebel kan halamannya. Pertanyaan yang paling sering diajukan adalah gimana, apakah Raif, Sally, dan Ali akhirnya kembali berpetualang bersama? Jawaban aku, kalau untuk berpetualang bersama di novel Aldebaran ini belum berpetualang, tapi akhirnya mereka bisa reuni. Nah, untuk cerita akhirnya mereka bisa reuni itu menurut aku unik banget. Terus kayak bikin salah satu part yang kayak sebagai pembaca tuh kayak bakal nangis kayak 1 liter gitu, banyak banget. Part akhirnya mereka bisa kembali itu bener-bener mengharukan banget sebagai pembaca gitu teman-teman. Terus pertanyaan nomor 2, Kak, gimana nasib Ili? Dengan sangat amat terpaksa as we know, karena Ili itu memang sudah bisa selamat dari bunga matahari hitam, tapi memorinya nggak kembali. Jadi ya udah, dia tetap Ilinya selamat tapi tidak dengan kenangannya, jadi kayak dia kayak orang baru gitu. Akhirnya karena dia merasa tidak memiliki koneksi di dalam rumah ketika sudah kembali ke rumah orang tua bersama Ilove dan Owu, akhirnya dia kembali berpetualang. Tapi nggak diceritakan secara jelas dia tuh berpetualangnya kemana. Kayak aku agak-agak takut ya. Mudah-mudahan nggak jadi villain lagi deh kalau Ili ya. Udah sih, kayaknya itu aja pertanyaan yang paling sering ditanyain sama aku di novel Aldebaran. Sebenarnya ada pertanyaan-pertanyaan lain, tapi menurut aku itu kayak bukan yang paling umum ditanyakan gitu, kayak lebih ke spoiler. Nah, sebelum aku lanjutin teman-teman, aku mau disclaimer dulu. Aku berusaha untuk tidak spoiler besar, jadi apa yang aku ceritakan ini menurut aku kayak nggak bakal nge-spoil isi terbesar dari novel Aldebarannya. Yang kedua, mungkin yang aku spoiler adalah banyak bagian-bagian yang sebenarnya udah di-post sama Terelie di sosial medianya. Cuma di sini aku kayak nge-remind lagi, siapa tahu di sini teman-teman banyak yang belum ngikutin gimana sih cerpen dari spoiler-spoiler yang akan di-post sama Terelie di sosmednya tentang series Bumi. Jadi kayak lanjutan-lanjutan itu biasanya bakal ada sesuatu yang di-post ya teman-teman. Oke, lanjut. Secara garis besar menurut aku novel Aldebaran bagian 1 ini bagus banget seperti yang aku bilang. Nah, cerita dari novel ini bermula dimana seperti yang kita tahu ya teman-teman, untuk di ending novel ini Raif
dan Sally itu mereka kayak hubungan persahabatan mereka tuh renggang gara-gara kan Sally dan Raif itu mereka harus bertarung melawan bunga matahari hitam, dan dimana Sally itu harus memilih siapa yang ia musnahkan, apakah harus memusnahkan Ili ataukah Tas, yaitu ayah Raif. Dan pilihannya adalah dia memusnahkan Tas. Jadi si Sally ini memusnahkan Tas atas saran atau permintaan yang sudah diberikan ke Sally melalui serbuk memori kalau nggak salah ya, aku lupa. Ya, serbuk memori. Intinya kayak Tas itu berkomunikasi sama Sally, dia yang harus dipilih untuk dihilangkan daripada Ili. Alasannya kenapa? Nah, alasannya itu adalah alasan yang membuat kita sebagai pembaca itu nangis banyak, teman-teman. Itu scene-nya menurut aku scene yang paling gong banget, scene yang paling tersedih yang aku hadapi selama baca novel Aldebaran dan bikin aku banyak nangis, kayak terharu, sedih, campur aduk. Itu adalah scene dimana akhirnya kita tahu apa sih alasan kenapa Sally itu harus memusnahkan ayah Raif dibandingkan Ili, dibandingkan menyelamatkan Ili. Jadi seperti yang kita tahu, persahabatan Raif dan Sally itu renggang, dan akhirnya ada satu titik kondisi di mana keadaan Sally itu sangat tidak baik-baik saja, di mana yang bisa menyelesaikan itu yang kita tahu adalah Raif. Kenapa? Kita tahu kan kalau misalnya Sally itu sakit, nggak ada teknik kedokteran manapun di klan bumi yang bisa mengobati Sally kecuali teknik penyembuhan milik Raif. Nah, ini masalah besar, konflik pertama dimulai ketika Sally tidak baik-baik saja di ambang kematian. Seperti yang kita tahu ya teman-teman, kalau nggak salah pernah di spoiler sama Terelie, Sally ini ada di ambang kematian dan yang bisa menyelamatkan adalah Raif. Tapi posisinya Raif dan Sally sedang tidak baik-baik saja. Bagaimana akhirnya mereka nanti bisa reuni Raif, Sally, dan Ali kalau Sally-nya aja di ambang kematian? Nah, ketika Sally ini bisa selamat, kita bakal tahu clue paling pentingnya apa. Aku cuma mau ngasih clue-nya adalah April. Siapa April? Nah, mungkin kalau teman-teman tahu, April ini adalah salah satu tokoh di series Bumi Terelie, di mana kalau part dia muncul ini bikin Raif jealous, ya kan? Aku lupa ada di novel yang mana April tuh muncul, kayaknya mungkin kalau nggak di Matahari Minor atau Sagaras gitu kalau nggak salah ya. Aku lupa banget. Jadi April ini adalah perantara baiknya atau utuhnya persahabatan antara Raif dan Sally, plus dalang dibaliknya adalah Ali. Gimana cara Ali bisa reuni dengan Raif dan Sally? Ya tentu saja dia bakal keluar dari klan Sagaras. Dan kayak hal yang mencengangkan kenapa dia akhirnya bisa memutuskan keluar dari Sagaras, teman-teman harus baca di novelnya gimana. Terus aku bakal ngasih tahu lagi teman-teman, kalau misalnya di novel-novel sebelum akhirnya Ili ditemukan di novel Matahari Minor, kita taunya ada kapsul perak yang dikasih nama Ili kan. Nah, di novel ini yang cerita adalah Ali Caps Lock. Kalau Ali biasa kan Ali, kalau Ali Caps Lock ini kayak Ili Caps Lock kapsul perak. Siapakah Ali Caps Lock? Ali pakai caps lock, teman-teman harus cari tahu siapa. Dan Ali Caps Lock ini adalah clue-nya jepit rambut Raif. Di novel ini kita juga bakal tahu asal muasal di mana si putih itu berasal. Waktu itu aku ingat banget pernah ada survei di sosmed Terelie tentang siapakah tokoh di series Bumi Terelie yang paling tua. Aku waktu itu sempat ngejawab, jawabanku adalah Ceros sama Cuak dan Cuas kan. Ternyata ada yang lebih tua dari mereka. Ya bukan lebih tua sih, maksudnya sama-sama tua juga. Siapakah dia? Nah, aku bakal kasih clue. Pokoknya ada hubungannya dengan si putih. Nah, kita bisa tahu di mana si putihnya. Silahkan teman-teman baca, itu kayak bakal bagian yang menurut aku seru sih. Seru, terus banyak fakta-fakta yang terungkap, terus bikin kita nostalgia juga. Kayak kalau teman-teman lihat di sini ada bagian gunung-gunung hitam, seperti yang aku bilang di awal, spoiler dari covernya. Ketika nanti perjalanan bab kita ada di bagian mereka mengunjungi di gunung-gunung hitam itu, kita bakal nge-flashback, keulang lagi memori di mana Mata, Tas, dan Miss Selena waktu mereka muda itu berpetualang bersama Flo dan Fau, dosen mereka di ABTT. Dan menurut aku yang paling epic dari novel ini adalah di ending yang seperti kita tahu ya teman-teman. Karena karena novel Aldebaran ini adalah persiapan menuju perang besar Aldebaran. Kalau nggak salah pernah ke-spill di beberapa novel sebelumnya. Jadi kayak alasan besar
kenapa sih akhirnya ada ekspedisi besar-besaran dari Aldebaran ke klan-klan yang lain, termasuk di situ akhirnya nanti Cuak dan Cuas, terus ada Ngelanggeran dan Ngelanggeran sebagai Ceros. Mereka tuh kayak lupa alasannya kenapa. Maka untuk mencari tahu itu kayak kita harus pulang ke klan Aldebaran. Mereka harus pulang ke klan Aldebaran. Gimana caranya kita membuka portal ke klan Aldebaran? Untuk membuka portal ke klan Aldebaran kita perlu kunci khusus. Siapa kunci khususnya? Nih aku bacain ya biar aku nggak salah. Ada di halaman 200. Sebenarnya ini juga udah pernah ke-spill di novel-novel sebelumnya sih. Yaitu portal itu hanya bisa dibuka oleh 5 petualang dunia paralel yang mewarisi sarung tangan pusaka. 5-5-nya sudah lengkap. Yang pertama, yang tersisa dari 40 pemimpin kapal ekspedisi 40.000 tahun yang lalu. Siapa dia? Ya Ceros. Terus Raib punya 1 sarung tangan bulan. Terus Sally. Terus juga ada Balthazar. Ya sih, kalau nggak salah Paman Balthazar itu punya sarung tangan di klan apa ya? Komet Minor kalau nggak salah. Terus yang terakhir ada Nou, dia punya sarung tangan dari klan Polaris. Jadi kayak udah lengkap, tinggal dibuka aja kuncinya. Masalahnya kita nggak tahu kan klan Aldebaran tuh isinya apa, petarung seperti apa, kekuatan macam apa yang harus mereka hadapi ketika memulangkan si Cuak dan juga si kembar Ceros, yaitu Ngelanggeran dan Ngelanggeran. Jadi kalau kata Bibi Gil, mereka tuh juga berhak pulang ke klan Aldebaran. Mereka juga berhak pulang ke tempat mereka berasal gitu. Seperti yang kita tahu, kita nggak bakal tahu kekuatan macam apa yang akan menyegel klan Aldebaran dari klan-klan lain. Maka untuk persiapan yang begitu panjang, ekspedisi atau perginya persiapan semua petarung-petarung di berbagai klan untuk masuk ke klan Aldebaran itu dipersiapkan oleh Bibi Gil, the one of most powerful, orang yang paling, menurut aku salah satu orang yang memiliki kekuatan terbesar di dunia paralel ya, selain Balthazar yang paling tinggi untuk saat ini menurut aku Bibi Gil sih. Emang kayak keren banget. Umur boleh ratusan tahun, tapi kekuatan berani diadu. Ali aja bertukuk lutut di depan Bibi Gil. Jadi dalam rangka mempersiapkan tersebut, karena butuh banyak sekali kekuatan, jadi berbagai macam petarung dari berbagai klan berkumpul untuk mempersiapkan hal tersebut. Jadi kayak seneng banget, akhirnya ada Eve, ada Kanselir, terus juga ada Bibi Nai dan Paman Kai juga sampai datang. Jadi kayak berbagai klan. Jadi kayak kita akhirnya bisa melihat adegan dimana semua petarung di buku-buku yang kita baca dari novel 1 sampai ke 15 itu bisa bertemu di buku ke-16 dan kayaknya juga bakal berlanjut di buku ke-17 dan 18 nggak sih? So happy banget. Dan dimana pertemuan itu berlangsung? Karena pertemuan itu diikuti oleh banyak orang dan tempat yang paling tepat untuk menempatkan banyak orang-orang tersebut adalah di mana lagi kalau bukan Basement Ali. Jadi mereka semua berkumpul di situ. Yang kita tahu kan Basement Ali itu kayak bisa lebih besar dari lapangan bola kan, karena kayak kapsul perak berapa macam aja kayak masuk, semua barang-barang aneh aja masuk. Dia kayak bisa main basket di situ, kayak ada berbagai macam hal yang dia lakukan, eksperimen aja masuk ke situ semua. Jadi kayak untuk menampung segitu banyak orang insya Allah masuk. Jadi kayak ini vibes-nya kayak lebaran ya sih, kayak lebaran gitu. Lucu aja. Tinggal satu di situ munculin Terelia kayak salim semua gitu nggak sih? And next ada adegan lucu juga di novel ini. Jadi kayak Terelia kemarin nge-spoiler, nggak kemarin sih, beberapa waktu lalu sempat nge-spoiler setelah Aldebaran rilis di sosmednya bilang kalau Raib itu confess ke Ali. Dan iya sih, konteksnya kayak confess, walaupun bukan confess yang kayak kita imajinasikan, tapi itu the real confess. Dan itu kalau aku jadi Raib dan Sally kayak ngeselin banget, sumpah ya. Aku kayak pengen banget masukin salah satu dari banyaknya halaman yang aku suka ke review ini. Aku bakal bacain aja halaman 354 deh. Ini nggak bakal spoiler banget, tapi kayak aku sebagai pembaca kayak seneng banget gitu ya. Itu ini perkataannya Cuas ya begitu datang ke Basement Ali. Aku tahu sekarang kenapa Rai penyukai si rambut berantakan ini, Sally. Terus Cuasnya ketawakan, wajah tidak peduli, abai, dingin, memang terlihat keren, dan dia cukup tampan. Aku tidak keberatan, Raif, aku akan merestuimu. Asik, udah direstui sama Cuas. Apakah penulis akan merestui keinginan kita sebagai pembaca? We will see you. Tapi di beberapa waktu lalu juga di postingan Terelia pernah di-spoil kayak kayak ada postingan, Bang, apakah Raib dan Ali akhir nanti menikah? Kalau di klan rendah boro-boro mau banyak seriesnya. Kalau di klan bulan mah udah sampai 5 series, mereka sudah punya anak dan seterusnya. Tapi kayak merekanya tuh nggak disebutin siapa. Tapi jadi kita nggak pernah tahu.
So intinya itu tadi review dari banyak hal yang bisa aku sebutkan untuk novel ini. Kayaknya udah panjang banget. Kalau masih ada yang pengen teman-teman tahu, kalau itu sejauh itu nggak spoiler, aku bakal kasih tahu. Tulis di kolom komentar di bawah ya. By the way, terakhir untuk rate novel ini dari aku 1.000.000/10 karena aku suka banget. Akhirnya penantian 1 tahun itu kayak berbuah manis, bisa ketemu sama Raif, Aldi, dan Sally di dalam cerita yang sama, di line yang sama, mereka bisa berinteraksi, apalagi ketemu semua petarung dunia paralel jadi satu. Kayaknya ini bakal jadi epic banget. Aku pengen cepet selesai, tapi nggak pengen cepet selesai, paham nggak sih? Teman-teman pasti relate kan? Jadi kayak pengen tahu kelanjutan ceritanya, tapi kayak nggak pengen buru-buru selesai gitu. So, selamat menunggu lagi teman-teman, karena untuk novel Aldebaran bagian 1 akan bersambung ke Aldebaran bagian 2, sepertinya mungkin sampai bagian 3. Semangat buat kita semua menunggu 1 tahun lagi, mudah-mudahan penantian kita berbuah manis, mudah-mudahan akhirnya nanti juga bakal happy ending. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Tetap semangat ya buat teman-teman yang baca series Bumi, tetap sabar menanti, tetap support terus novel series Bumi Tedelinya. Oke teman-teman, makasih banyak udah ngikutin video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTubeku. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sampai jumpa. Love.